saya menyimpulkan agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama Islam itu agama toleransi. Tidak ada agama Islam itu memaksakan kehendak kalau tidak disakiti. Buktinya ayat yang saya baca tadi ini turunnya sebelum ada perintah perang. Artinya Islam itu tidak suka kepada perang. Buktinya lagi Rasulullah ketika ada di Madinah berdampingan dengan orang musyrik di Arab sampai Rasulullah mengeluarkan piagam Madinah. Ayatnya seperti tadi itu, fa in hajuka, ketika dimusuhin tentang agama Islam kamu Muhammad, fakul aslamtu wajhiya, saya pasrah, diri saya ini pasrah kepada Allah. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang ikut agama Islam ini sama dengan Nabi Muhammad pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullil ladzina utul kitab, kan begitu di ayatnya. Dan katakanlah Muhammad kepada orang Yahudi wal ummiyina, dan musyriknya Arab itu, aslamtum, lebih bagus kalian semua masuk Islam. Artinya orang yang beragama Kristen, yang beragama selain Islam, lebih bagus masuk Islam. Dan Rasulullah tidak memaksa. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balau. Apa bila tidak mau masuk Islam, Rasulullah tidak memaksa. Fa innama 'alaikal balau. Yang namanya Rasulullah harus menyampaikan risalah kerasulan, ya masuk Islam itu, menyuruh orang masuk Islam, tidak memaksakan. Jadi kalau dihubungkan Islam itu agama keras, tidak masuk akal. Islam itu agama toleransi, rahmatan lil alamin. Sebentar lagi kita bahas rahmatan lil alamin. Di sini ada dua kasus. Rahmatan lil alaminnya Islam ini digambarkan dengan dua kasus. Yang paling jahat itu sebenarnya Yahudi. Orang Yahudi itu jahatnya luar biasa. Diceritakan bahwasanya orang Yahudi itu membunuh 43 nabi. Sama orang Yahudi 43 nabi dibunuh, sampai ada cerita yang nabi itu sembunyi di pohon. Pohonnya digergaji. Sadis orang Yahudi itu. Karena jumlah nabi itu banyak. Dan di kalangan Yahudi ini ada 170 orang yang taat-taat, menyuruh jangan seperti itu, gak boleh membunuh, saling membunuh itu gak boleh. Karena Yahudi macam-macam ya, ada yang taat, ada yang jahat. Yang taat-taat ini, yang adil, juga dibunuh. Gambarannya sejahat-jahatnya Yahudi ketika disuruh masuk Islam tidak dipaksa, cuman disampaikan saja alangkah baiknya masuk Islam. Karena kalau masuk Islam faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama 'alaikal balau wallahu basyirum bil ibad, kan begitu. Dan kasus yang kedua di ayat seterusnya, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqun. Al-ayat ini juga Yahudi.
ada kasus pemerkosaan, perzinahan. Kalau pemerkosaan dengan perzinahan mirip-mirip ya, karena yang dinamakan zina itu kan masuknya hasafah kepada punyanya perempuan. Itu zina di dalam fikih. Sampai masuk sedikit itu namanya zina. Tapi motifnya kalau suka sama suka ya tetap zina, kalau bukan istrinya. Dan juga pemerkosaan juga zina, itu diperkosa, dizinahin berarti. Di dalam Taurat dan di dalam Al-Quran, kalau benar-benar nyata itu hukumnya ialah harus dirojam. Ini kasusnya ada dua orang Yahudi yang meminta hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah membuka Taurat. Di dalam Taurat juga ada rojam itu. Ternyata tidak terima dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Yahudi jahatnya seperti itu, membunuh dan zina. Dan yang terakhir ditutup karena Yahudi ini membuat kebohongan di dalam agamanya. Berkata masuk neraka itu jodohi bawahan, ya Yahudi, kekal selama-lamanya, hukumnya jelas. Wa warahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Agama Yahudi ini sudah ada penipuan, manipulasi. Dan juga agama yang lain seperti agama yang tidak orisinil, kitab sucinya itu juga ada penipuan sebenarnya, hukum-hukumnya. Yang orisinil sampai sekarang itu yang tidak mendapatkan perubahan hanya Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu asbabul nuzulnya masih tetap, bacaannya masih tetap. Dan Al-Quran ini bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Sebabnya seperti apapun tapi berlaku kepada semuanya. Walaupun sebabnya turunnya ayat ini karena orang Yahudi zina, ada pemerkosaan, berlaku kepada semuanya. Agama yang lain selain Islam, agama Hindu, Konghucu, Kristen, berlaku hukum Allah ini kepada semuanya, karena la bi khususis sabab, bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Di sini lafadznya kullu nafsin. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin. Kullu nafsin ini kena semua. Artinya bagaimana landasan secara logika idealis menggunakan ayat fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya setiap orang yang termasuk umatnya Nabi Muhammad hidup setelah Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, di hari kiamat dihisab. Ada yang seperti tadi, ada yang seperti Yahudi, ada yang seperti Kristen, ada yang seperti orang musyrik, ada juga yang seperti orang Islam. Yang masuk surga hanya yang beragama Islam. Semuanya dihisab menurut amal perbuatan masing-masing. Wa hum la yudlamun. Di hisapan ini, hisapannya di hari kiamat nanti. Hari kiamat, hari setelah kiamat rusak semua. Itu waqa'atil waqi'ah, setelah kiamat
rusak semua, dan ada yaumul ba'ats, hari pembangkitan, hidup lagi semua. Ada jembatan Siratul Mustaqim, ada hisaban, baru masuk surga atau masuk neraka. Kesimpulannya, kalau disimpulkan kajian saya pada sore hari ini, ya Islam itu agama rahmatan lil alamin, dan Islam itu agama yang toleransi, siap bersanding dengan agama apa saja. Ini sebelum adanya ayat perang. Kalau ayat perang kan Islam disakiti. Kenapa ada perang di dalam Islam? Karena orang Islam disakiti. Ketika musuh menyerang, Islam itu harus berperang. Seperti di Indonesia, penjajah sudah masuk kepada negara kita, ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Wajib Islam berperang, membela tanah air. Hubbul waton minan iman. Dan yang seterusnya, yang kasus seterusnya ini pembunuhan dan seperti yang viral sekarang ini, kasus pemerkosaan, ya. Pembunuhan dengan kejam, dan pemerkosaan ini melibatkan atasannya mempengaruhi bawahannya. Jadi ada pembunuhan, tapi lebih kejam kasus yang ini. Kasusnya 43 nabi dan 170 orang dibunuh. Yang zina 2 orang. Ini tidak mau dengan hukumnya yang ditetapkan, begitu. Ditutup dengan ayat, sebenarnya ketetapannya hukum itu sudah ada, balasannya sesuai pelakunya masing-masing, dan ada hukum Allah lagi di akhirat. Jadi ya ayolah, hukum di dunia dijalanin, hukum di akhirat hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya itu sudah kesimpulannya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari kajian sore ini, dan kita bisa lebih cinta kepada tafsir Jalalain dan kitab tafsir-tafsir yang lain, sehingga bisa mengkaji dan membuahkan pikiran yang bagus-bagus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, malinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.